Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Salam kenal semuanya yang baru hadir ataupun baru menemukan channel ini. Dan salam sejahtera buat kalian semua yang sudah sering nongkrong di sini dan udah tahu Secangkir Kopi Tarot, Katanya Tarot Indonesia, ya. Pokoknya selalu harapanku yang terbaik untuk kalian semuanya. Sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala hal. Kalau kalian sedang lagi punya beban ataupun kesulitan ataupun masalah, aku selalu harapkan kalian diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan solusi yang paling baik untuk kalian, ya. Buat kalian yang belum tahu apa sih Secangkir Kopi Tarot, Secangkir Kopi Tarot itu adalah salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia. Seminggu sekali aku baca sambil santai, sambil minum kopi, sambil baca tarot, dan energinya tidak berdasarkan ataupun mengacu tertuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini sangat bebas lepas santai, ya, jangan dibaperin. Bisa sesuai atau tidak, resonate atau tidak. Pokoknya jangan dibaperin, jangan dipaksain. Termasuk selalu aku ingatkan kalau kamu juga nggak cocok dengan misalnya ngomong cinta-cintaan, ataupun kalau misalnya kamu nggak cocok sama tarot readernya, mungkin bacaannya menurut kamu tidak asik, caranya nggak asik, ya juga jangan dipaksain. Kalau mungkin aduh durasinya kelamaan atau mungkin nggak suka dengan penempatan iklan dan lain sebagainya lah, ya. Pokoknya apapun itu yang membuat kalian tidak nyaman, silahkan langsung move on, ya. Cari eh, hal-hal yang sesuai dan yang membuat kalian nyaman pastinya. Oke. Kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik, ya. Eh, oke. Yuk kita mulai pembacaan kita untuk Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Tadi waktu aku lagi shuffle, aku tuh beberapa kali ya melihat Two of Pentacles. Jadi buat beberapa dari kamu, ini belum masuk ke tarotnya ya. Buat beberapa dari kamu, kamu mungkin lagi menjuggling ataupun lagi menimbang-nimbang satu keputusan. Cuman aku juga melihat mungkin ada hal-hal yang membuat kamu agak sulit gitu loh untuk mengambil keputusan atau tindakan yang akan kamu lakukan karena situasinya mungkin tidak pasti, situasinya mungkin tidak jelas. Buat beberapa dari kamu ini ada satu kabar ataupun satu informasi yang tidak kunjung tiba. Mungkin ini di dalam masalah pekerjaan karena ini general ya, jadi bisa menyangkut apa saja. Buat beberapa mungkin ini masalah dengan hubungan cinta asmara kamu, mungkin buat beberapa ini ada hubungannya dengan bisnis kamu ataupun pekerjaan kamu, dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang kamu pertimbangkan. Sedangkan kalau di sini kalau yang aku lihat, kamu tuh punya satu rencana, kamu tuh punya satu tujuan, punya keinginan gitu ya. Dan kamu mungkin melihat untuk mencapai itu, kamu tuh kayak harus menunggu ini dulu gitu loh. Ini yang kamu tunggu-tunggu yang belum jelas, sehingga kamu juga nggak pasti gue harus ngelakuin apa nih, gue harus berbuat apa nih, dan kamu juga pasti punya ketakutan nanti kalau gue udah ngelakuin misalnya A, taunya yang gue tunggu-tunggu datang dan apa ya, mungkin udah keduluan dengan tindakan yang kamu lakukan dan lain sebagainya. Itu seperti kayak kamu tuh lagi berusaha gitu ya, berusaha eh, mencari tindakan ataupun keputusan, mencari jawaban yang tepat gitu ya, atau perbuatan yang tepat untuk menyikapi situasi ini. Cuman kalau yang aku lihat, kamu ingin buat beberapa dari kamu ini ada hubungannya dengan masalah keuangan ataupun pekerjaan ataupun juga bisnis yang mungkin pada saat ini kabar ataupun perkembangan ataupun informasi yang kamu tunggu-tunggu ini belum datang gitu ya, belum kunjung tiba, sehingga kamu juga sulit untuk berpikir mengambil langkah apa, itu masih sulit gitu ya. Gitu. Oke, itu yang aku rasakan, dan kalau aku ngomong aku kamu, walaupun ini adalah pembacaan yang sangat amat general, ini bisa mempermudah gitu loh untuk aku ngomongnya ya.
Oke, yuk kita lihat ada apa dari katanya tarot. Nine of Swords dalam keadaan terbalik dan Eight of Swords. Oke, kalau yang aku lihat dengan Nine of Swords dan Eight of Swords di sini dengan dua di sini adalah obstacle-nya, di mana kamu mungkin seperti terperangkap ataupun kamu ada di dalam satu situasi di mana kamu kehilangan kebebasan kamu, kamu nggak tahu gitu ya, jalan keluar atau solusi. Ya kembali lagi tadi kayak mungkin kurang lebih apa yang aku rasain waktu aku lagi shuffle itu, kamu nggak bisa melihat jalan keluar gitu ya, jalan keluar dari situasi dan kondisi kamu, sedangkan kamu di sini udah nggak tahu lagi gue mau mikir apa nih. Dengan Nine of Swords dalam keadaan terbalik, gue udah nggak tahu lagi gue mau mikir apa. Overthinking juga udah kelebihan gitu ya, mungkin buat beberapa dari kamu sebelum-sebelumnya ngerasa ke pressure gitu ya ataupun tertekan, mungkin juga dikarenakan ini kamu ada dalam satu situasi di mana kamu sulit untuk melakukan tindakan ataupun hal yang ingin kamu buat tuh jadi agak sulit gitu ya, kayak mentok sana, mentok sini, mentok sana, mentok sini, dan kamu masih belum bisa melihat jalan keluarnya gitu. Tetapi kalau yang aku lihat dengan dia tertutup matanya, mungkin ada hal-hal yang, kamu tahu mungkin ini adalah salah satu jawabannya ataupun salah satu hal yang perlu kamu lakukan, tetapi ini lebih kepada ketakutan untuk menghadapi mungkin masalahnya ataupun ketakutan untuk melepaskan diri, terus nanti gua gimana gitu ya, ataupun ketakutan untuk salah dalam mengambil tindakan juga bisa. Tetapi kalau yang aku lihat tuh, sebenarnya ada celah-celah ataupun ada jalan-jalan yang semestinya bisa kamu ambil, cuman kehalang dengan ketakutan itu, ketakutan untuk melepaskan diri. Melepaskan diri dari situasi ini mungkin kamu juga ngerasa nggak nyaman, dan kamu juga mungkin ada ketakutan nantinya bagaimana gitu ya, ini mungkin bisa terjadi di dalam, eee pekerjaan kamu ataupun bisnis kamu ataupun usaha-usaha kamu, tetapi ini juga bisa ada di dalam masalah hubungan. Hubungan pun selalu aku bilang di dalam pembacaan secangkir kopi tarot ini mengenai hubungan macam-macam. Hubungan, eee, kamu dengan pasangan bisa jadi, kamu dengan orang tua bisa jadi, kamu dengan teman bisa jadi ya, kamu dengan kerabat kamu juga bisa jadi, termasuk juga hubungan kita dengan diri kita sendiri. Karena apa? Kadang-kadang, ada hal-hal kalau di sini kalau yang aku lihat ada hal-hal yang bisa jadi sudah merupakan satu zona yang walaupun membuat kamu tidak nyaman ataupun kadang-kadang kita, apa ya, ada dalam satu hal yang membuat kita ataupun situasi yang membuat kita sudah terbiasa, sehingga kadang-kadang di saat, eee, kita diharuskan untuk berkembang gitu ya, karena kita nggak akan bisa berkembang, nggak akan bisa evolve di saat kita nggak mau keluar dari zona aman itu, gitu ya. Dan seringkali di saat kita ingin berkembang, ingin maju lagi, ingin lebih lagi, kita harus keluar dari zona aman kita juga melakukan hal-hal yang bukan hanya itu-itu saja, gitu loh. Keluar mungkin dari rutinitas kita, keluar dari hal-hal yang sudah terbiasa. Dan kadang-kadang ketakutan kita untuk, nantinya bakal sama aja, nantinya gue nggak tahu gimana, ya udah deh gue di sini aja deh walaupun gue nggak nyaman. Buat beberapa mungkin ini ada di dalam masalah pekerjaan, udah nggak nyaman dengan mungkin bosnya, mungkin juga dengan kerabatnya, mungkin juga dengan pekerjaannya, mungkin dengan salary-nya dan lain sebagainya gitu ya, dan mungkin banyak tekanan di situ dan kamu mungkin udah nggak ngerti lagi harus menghadapi situasi ini bagaimana. Cuman kalian juga mungkin ada pertimbangan, terus kalau misalnya gue lepas dari sini terus penghasilannya dari mana? Makanya selalu aku bilang, apa ya, di dalam satu situasi, fokus selalu kepada solusi. Jangan fokus hanya kepada, masalahnya, kesulitannya, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus terbuka akan solusi-solusi itu. Kalau kita fokus dengan cara-cara itu, kita akan menemukan jalannya. Tapi kalau kita hanya terpaku dengan si masalahnya, kita akan ngelihat itu masalah dan masalah itu ya nggak kemana-mana gitu loh.
Nah, di sini dengan adanya Nine of Swords, buat beberapa mungkin ini seperti kayak udah capek gitu ya, udah capek secara mentally. Kalau yang aku lihat udah capek secara mentally, pikirannya udah capek, udah lelah, udah makanya jadi nggak bisa ataupun sulit untuk melihat secara clear, secara jernih situasi dan kondisinya, sehingga ini semua mengelabuhi, mengabuti gitu, membuat kabut gitu ya. Kalau kita mau ngelihat sesuatu di depan kita, terus ini banyak, nanti bagaimana, nanti ini bagaimana, ini nanti nah itu tuh membuat jadi pandangan kamu tuh blur, dan apa yang seharusnya kamu lihat jadi nggak bisa dilihat ya. Ini juga bisa terjadi ya di dalam masalah hubungan, di mana kamu mungkin merasa ketrap gitu ya, ataupun terperangkap, ataupun stuck dalam satu situasi di mana kamu juga uh, punya ketakutan, punya kekhawatiran, punya kecemasan, dan kamu tuh mungkin lebih kepada bodo teuing gitu ya, bodo amat deh. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah juga. Kadang-kadang kita udah tahu ini ada masalah. Di dalam situasi ini ada masalah. Tapi dengan hal-hal yang masuk itu dan dengan kelelahan kita dalam menghadapi hal ini, tapi juga nggak bisa dikemana-mana gitu ya, akhirnya banyak orang mendiamkan masalahnya. Contoh, aku beberapa kali, bahkan juga beberapa orang terdekat aku, dia punya masalah dalam hubungan, bahkan udah nyampe ke masalah, maksudnya ke dalam rumah tangga yang udah sangat kritis sebenarnya ya. Dia udah tersiksa di situ, udah apa ya, secara emosional gitu ya, itu tersiksa, udah nggak nyaman, udah masing-masing sendiri. Tetapi ya udah nikah, udah punya anak, terus gimana dong? Dan akhirnya banyak sekali pasangan yang aku hadapi gitu ya, yang selama ini banyak aku hadapi, akhirnya mendiamkan masalah itu. Yang tadinya masih mikirin, yang tadinya mungkin sedih, yang tadinya mungkin apa, akhirnya kayak membuat, ya udah deh, gua bikin baal aja deh perasaan gua nggak usah pikirin, gua pikirin ke tempat lain, gua alihkan ke tempat lain, gua nggak usah pikirin ini, ya udah jalanin aja begitu saja. Dengan yang tadi aku bilang, karena sudah menikah, sudah punya anak, tetapi dia tidak berpikir, satu adalah mengenai dirinya, ya kan? Kedua, bukan berarti anak ini tidak terpengaruh juga, bukan berarti orang ini juga tidak ada pengaruhnya juga gitu ya. Apalagi banyak anak-anak juga yang diam secara langsung tidak langsung, ngomong atau tidak kepada orang tuanya. Mereka itu punya luka batin yang disebabkan oleh orang tuanya yang memaksakan ataupun mempertahankan statusnya, tetapi hal yang terjadi di dalam rumah itu membuat mereka melihat hal yang menyebabkan luka batin itu dan trauma-trauma itu, bahkan beberapa itu bahkan harus sampai benar-benar ke ahlinya gitu loh, untuk apa ya, pemulihan dirinya. Nah, ini kalau yang aku lihat, mendiamkan satu masalah karena dia merasa sudah stuck di situ, nggak ada yang bisa gue lakuin. Akhirnya, ya masa bodoh aja. Kembali lagi, masalah didiemin nggak bakal kemana-mana. Masalah didiemin nggak bakal selesai sendiri. Masalah ataupun luka pun termasuk ya, masalah trauma dan lain sebagainya, kalau tidak diobati, dia tidak akan sembuh sendiri. Pasti ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki, untuk mencari hal yang lebih baik ya, untuk memulihkan dan lain sebagainya, ya perlu diperbaiki, termasuk
Kalau misalnya sudah tidak nyaman, ada hal-hal yang melukai di dalam hubungan, bicarakan. Bicarakan, kalau misalnya nggak mau. Nah, ya itu berarti kan kamu tahu bahwa orang ini tidak mau menyelesaikan masalah, so what you going to do next? Berarti kamu tahu bahwa ada hal-hal itu yang menjadi penyebab, gitu ya. Bukan hanya dibiarkan begitu saja. Lalu sudah tahu jadi penyebab bagaimana? Ya kamu perlu menanyakan, kamu tujuannya apa? Kalau tujuan kamu dengan tujuan mereka udah berbeda, udah bertolak belakang, bahkan yang ini misalnya mau ke kiri, yang ini mau ke kanan, terus bagaimana mau dijalankan ke depan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan bukan hanya kamu harus tanyakan kepada orang yang kamu dealing, tetapi juga kepada diri kamu, gitu loh. Ya, coba yuk kita lanjut lebih dalam lagi. Seven of One dalam keadaan terbalik dan the Sun card ya dalam keadaan tegap. Kalau yang aku lihat di sini, iya ini tuh seperti kamu tuh lagi kamu menginginkan satu kebebasan. Kamu ingin lepas, kamu ingin, ya pengen gue pengen ngerasain kebahagiaan, gue pengen merasakan kebebasan, gue pengen bisa berekspresi, bisa lepas dari segala ikatan-ikatan ya, yang mungkin selama ini mengharuskan ataupun membuat kamu dengan Seven of One ini orang yang selalu mengalah. Dia selalu dipojokin, dia selalu disudutin, dia selalu dianggap salah, apa yang dia perbuat nggak pernah benar, dan dia nelen itu semuanya. Orang berusaha ngendalin dia, ya diturutin. Orang berusaha mempergunakan dia, ya dia ikutin. Orang menuduh dia apa, ya dia ikutin. Dia mungkin punya ketakutan untuk ngelawan, ya. Padahal akan hal-hal yang kalau aku lihat dari sini gitu ya, 4 kartu pertama ini yang keluar, enggak, ada hal-hal yang mungkin dia benar. Ada hak-hak yang dia punyai yang mungkin dilanggar gitu ya. Ada hal-hal yang tidak seharusnya dia berada di situ, dipaksakan untuk dia ada di situ, dan dia harus ada di situ dengan keadaan ataupun orang yang bersama dia ataupun dirinya sendiri memaksakan dia harus ada di situ. Nah, bagaimana ini bisa terjadi si kebahagiaan ini? Cuman kalau aku lihat ini ada kayak apa ya, buat beberapa ini mungkin ya ini mengenai anak ya, buat beberapa dari kamu concern dengan situasi dan kamu peduli dengan anak kamu sehingga kamu nerima aja apapun ini yang mendera kamu di dalam hubungan kamu dengan seseorang ini, dan kamu berusaha nggak ambil pusing, gua nggak mau, udah masa bodoh, tetapi kamunya tetap terikat di situ ya. Tapi buat beberapa kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang bisa jadi perilakunya gitu ya, perilakunya masih seperti anak-anak, masih belum dewasa secara pikiran, perbuatannya pun demikian, dia hanya memikirkan kesenangannya sendiri, dia happy-happy sendiri gitu ya, dia mau jadi center of everything gitu ya, selfish, dan dia nggak banyak berpikir panjang. Sehingga mungkin banyak hal-hal yang dia lakukan yang bisa membuat masalah bagi dirinya, mungkin juga bisa membuat masalah buat orang yang bersama dengan dia dan orang-orang sekitar dia, keluarga dan lain sebagainya. Tapi dia hanya berpikiran tentang dirinya. Apa yang membuat gua senang, apa yang bikin gua happy, apa yang bisa membuat gua menikmati, dan dia tidak berpikir panjang, gitu loh. Sehingga akhirnya orang yang bersama dia yang harus menjaga. Nah, kebanyakan gitu ya, orang-orang seperti ini biasanya tidak diajarkan baik oleh orang tuanya, baik dengan perjalanan atau tidak mau belajar untuk merapihkan atau membersihkan apa ya, kericuhan ataupun masalah ataupun yang biasa disebut, mereka tidak belajar untuk clean up their own mess gitu ya, untuk ngerapihin masalah mereka sendiri, untuk nyelesain masalah mereka sendiri. Mungkin sangat dimanja, mungkin terlalu diturutin, mungkin termasuk kadang-kadang bukan hanya dari
orang tuanya. Kadang-kadang di dalam hubungan ini ya dia bikin salah ini, dia ngelakuin ini, ya dia biarin, akhirnya tanpa menyadari apa yang dilakukan oleh pasangannya itu membuat orang ini ya akhirnya terlena gitu ya, terlena dan menganggap dia itu punya hak, dia itu bisa berbuat apa saja yang dia mau tanpa ada konsekuensinya ya. Nah, buat beberapa dari kamu, ya ini tadi ada sesuatu yang kamu pertahankan sehingga kamu mengorbankan kesejahteraan kamu, mengorbankan kebahagiaan kamu. Ya, banyak kompromi di sini aku lihat. Kamu banyak berkompromi. Kamu harus selalu kayak ngertiin, maafin, memahami, menerima. Ya gua telan, ya udahlah, ya udahlah. Tetapi kamu akan terus terjadi hal seperti ini, di mana kita memberikan akses kepada hal ini untuk terus terjadi, gitu ya. Apalagi kayak misalnya menghadapi orang-orang yang dia belum mateng cara dewasanya. Pernah lihat anak kalau udah terlalu dimanja, apa aja diiyain, sehingga dia mempergunakan hal tersebut untuk mendapatkan apa yang dia mau. Itu dijadikan senjata selalu buat dia untuk mendapatkan apa yang dia mau, untuk mendapatkan juga izin ataupun akses melakukan hal yang dia mau. Dan kalau misalnya tidak, ya dia akan melakukan apa itu yang dia lihat adalah kelemahan oleh orang, sehingga dia mempergunakan hal itu untuk mengontrol orang tersebut, sehingga orang ini akan terus menerus mengikuti aja apa maunya ya. Nah, ini kalau yang aku lihat, probably some of you ya, kamu berhubungan dengan orang yang ia tidak bisa apa ya, buat sebagian mungkin selalu melawan arus. Sebagian ini kalau yang aku lihat lebih kepada orang yang ya dia tidak ada komitmennya gitu ya. Lebih kepada gua itu orang yang bebas. Sehingga ya kalau orang mau terus bersama dia, ya lo harus terima gua apa adanya. Lo harus nurut, lo harus ikutin apa mau gue gitu. Dan mungkin buat kamu ngelihat kayaknya udah habis cara gue, udah habis nih langkah gue untuk bisa bikin orang ini ngerti, untuk bisa bikin orang ini paham gitu ya. Dan kamu udah yang ya udah bodo amat gitu ya. Udah, kalau yang aku lihat tuh udah bodo amat deh. Yang penting dia ada di sini. Dan mungkin buat beberapa, dengan keberadaan orang itu, baik hatinya ada ataupun tidak bersama dengan kamu, ya yang penting mereka ada. Ini nggak dikit loh. Ini tuh banyak loh terjadi. Ya, kalau ini di dalam hubungan, ya kamu udah masa bodo amat. Yang penting ya udah, hubungan ini nggak pecah. Mungkin anak-anaknya tetap punya orang tua yang utuh, sehingga kayak kebahagiaan gue, kenyamanan, kesejahteraan gue ntar dulu deh. Kamu mungkin memajukan, memprioritaskan hal-hal lain dibanding kebahagiaan dan kenyamanan dan kesejahteraan kamu ya. Six of Swords dalam keadaan terbalik. Mungkin kenapa kamu jadi masa bodoh amat dan akhirnya kamu membiarkan diri kamu terperangkap dalam situasi ini. Ya kamu, yang aku lihat di sini, ketidaktenangan yang kalau gue mikirin, kalau gue
punya hal-hal itu ataupun bahkan mendengar kata hati. Yang pastinya kan di saat kita ya the truth ya, kebenaran di dalam diri kita, our true self, itu pengen sesuatu yang terbaik untuk kita, ingin hal yang baik untuk kita. Di saat kita ada dalam satu situasi yang tidak seperti itu, atau ini tuh akan berusaha ngomong sama kamu. Nah, waktu ini ngomong, ini konflik, hantem-hanteman dengan pikiran kamu. Udahlah, gak usah dipikirin. Nanti kalau dipikirin, nah nanti jadi kemana-mana gitu kan. Tuh kan, gue bilang juga apa, gak usah dipikirin. Pikirin dia tuh cuman bikin gue sakit hati. Ataupun ini dalam pekerjaan kamu. Gitu ya. Yang mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa ada di dalam satu situasi dan posisi yang kurang aman. Tapi kamu juga nggak bisa kemana-mana selain hanya menunggu. Hanya menunggu bagaimana kelanjutan dari perjalanan ini ataupun kelanjutan dari cerita ini gitu ya. Karena mungkin buat beberapa dari kamu intinya adalah kamu punya satu ketakutan, kalaupun gue lepas dari hal ini, apapun hal ini ya, entarnya nantinya bagaimana. Kamu mungkin tidak yakin ya bahwa diri kamu bisa survive, bahwa diri kamu bisa mendapatkan hal yang lebih baik, ataupun kondisi dan situasinya masih membuat kamu tidak melihat sesuatu hal yang pasti, sehingga ya udahlah, gue di sini menjalani situasi ini walaupun nggak ngenakin, udahlah gue nggak usah mikirin, yang penting ada di sini, gue nikmatin aja, menikmati ketidaknyamanan ini, menikmati buat beberapa kesedihan ini, menikmati buat beberapa siksaan ini bahkan ya. Jadi kayak mematikan ataupun kayak mematikan, nutup mata, nutup telinga, nutup perasaan, nutup pikiran, pokoknya gue nggak usah, ditutup aja. Jadi gue nggak salah lihat. The High Priestess. Ini kata hati. Intuisi. Yang terus kayak ngegedor kamu. Bahwa ini yang dia pengen. Kebebasan. Free yourself. Bebasin diri kamu. Bebasin diri kamu. Bebasin diri kamu. Bebasin diri kamu. Yang mengingatkan kamu, ini ada hal yang gak baik buat kamu. Ya, tetapi buat beberapa. Kamu ini mengetahui hal-hal yang rahasia-rahasia, hal yang ditutupi, hal yang disembunyikan dari kamu, ataupun hal-hal yang tidak kamu ketahui sebelum ini. Kamu tahu. Kamu mulai tahu kenapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Kamu tuh semakin jelas ngeliat. Padahal buat beberapa dari kamu, gue berusaha nggak ngeliat, gue berusaha nutup kuping, nutup mata, nutup telinga, tadi kuping sama telinga sama ya, nutup semuanya, gue berusaha nggak peduliin. Tapi semakin kamu nggak peduliin, mungkin kamu semakin dibukakan untuk melihat kenyataan dan kebenaran ini. Tetapi kembali lagi, The High Priestess ini, dia tahu, dia punya satu knowledge ya, satu hal yang dia ketahui. Dia tahu yang benar yang salah. Dia tahu hal yang mungkin orang lain pikir dia nggak tahu gitu ya. Tetapi dia mengetahui hal tersebut, tetapi dia masih kayak merhatiin. Mungkin kayak mau kemana sih langkahnya nih orang, mau kemana sih ini arah ceritanya, mau kemana sih. Tapi dia sudah cukup tahu, cuman dia tidak ataupun belum mengambil tindakan, keputusan ya.
Eight of Wands. Buat beberapa dari kamu lagi sibuk ya, kamu tuh kayaknya all over the place gitu ya, kayak kamu harus banyak hal yang perlu kamu lakukan, banyak hal yang kamu harus kerjakan. Cuman kalau aku lihat di sini dengan adanya Eight of Wands, ini ada komunikasi masuk. Cuman ini ada Nine of Wands di sini. Terlihat seperti kamu sudah patah arang, udah menyerah, udah nggak pengen gitu ya, udah capek di sini, udah kayak ya udahlah gitu loh. Dan ini bisa jadi buat beberapa dari kamu. Ini tuh kayak kamu kurang lebih sama loh. Aku tuh dari tadi pengen 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 ngomong tapi kayaknya udah aku omongin. Kamu ngerasa ini dalam segala hal ya. Kamu ngerasa bahwa gua kayak kehabisan, udah mati langkah ataupun kehabisan cara untuk nerusin ataupun untuk mengupayakan, mengusahakan gitu ya. Apa yang harus gue lakuin lagi gitu kan. Tapi kayak kamu juga untuk cari jalan lain tuh kayak udah males, entah nggak mau pusing ataupun takut yang tadi aku bilang. Akhirnya kamu di sini gitu ya. Tetapi jadi kayak orang yang udah ya udahlah, aku udah nyerah untuk mungkin ngelawan, udah nyerah untuk mungkin memperbaiki, udah nyerah untuk memulihkan, udah nyerah untuk pokoknya udah nyerah untuk membuat situasi ini menjadi lebih baik ataupun mendapatkan hal yang lebih baik, tetapi kamu hanya tetap tinggal di sini bersama dengan situasi dan hal-hal yang tidak nyaman ini. Tapi itu tuh kayak form gitu atau bentuk dari gue udah nggak mau usaha lagi, udah nyerah. Karma atau judgment dalam keadaan terbalik, tidak ada keputusan. Iya, ini kamu tuh sebenarnya pengen gitu loh, kayak gue pengen melakukan sesuatu. Nah ini ada ya ini jeritan ataupun bisikan ataupun apa ya, kata-kata yang ingin disampaikan oleh diri kamu sebenarnya gitu ya di dalam sini, yang terus ngebisikin kamu. Dan lama-lama ya kadang-kadang kalau kita nggak pay attention gitu ya, sering kali itu akan semakin louder gitu ya, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Karena di sini dengan adanya si karma yang dalam keadaan terbalik, kalau yang aku lihat, ini mungkin ketakutan kamu akan perubahan. Ketakutan kamu dengan hal-hal yang tidak kamu ketahui, tidak bisa kamu baca, tidak bisa kamu lihat, tidak pasti dan lain sebagainya. Tetapi ini juga mengenai ketidakberanian dalam mengambil sikap, ketidakberanian dalam mengambil keputusan, ketidakberanian dalam melakukan satu perubahan. King of Cup dalam keadaan tegap. Kalau aku lihat di sini, ya kamu lagi berusaha menenangkan diri kamu ya, tidak terpengaruh dengan emosi-emosi kamu
berusaha untuk melihat segala situasinya dengan perasaan yang tenang, tidak mau emosi kamu tuh membuat kamu bereaksi ataupun mengeluarkan respon-respon yang masih raw gitu loh, lagi mentah gitu ya, di dalam emosinya. Kamu berusaha untuk tenang kalau yang aku lihat di sini. King of Swords. Yang satu berusaha memakai pikiran, yang satu memakai emosi, dan ini bisa jadi mengenai pertarungan antara emosi dan pikiran kamu gitu ya, perasaan dan pikiran kamu, dan kamu kejepit di situ gitu ya, karena dua-duanya saling kencang tarik menarik, tetapi kepentok dengan satu hal, yaitu ketidakberanian. Dan buat beberapa dari kamu, kalau ini ada di dalam masalah hubungan atau rumah tangga, ini yang aku lihat udah dingin gitu ya, udah ada satu orang yang udah dingin sekali, dan seperti kayak membangun tembok gitu ya, membangun tembok akan perasaannya. Kamu di sini kalau yang aku lihat, kamunya atau ini orang yang bersama dengan kamu, ya bisa juga ya, berusaha untuk membangkitkan hal tersebut, berusaha untuk mengerti. Nah, kembali lagi ke si Seven of Wands, berusaha berkompromi, berusaha ngertiin, berusaha untuk mungkin mencurahkan kasih sayang kamu, perhatian kamu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat dengan adanya si Nine of Wands ini salah seorang, kalau ini di dalam masalah hubungan, melihat orang yang dealing dengan dia ini seperti sudah patah arang gitu loh, patah arang ataupun ingin give up ataupun seperti tidak ada di dalam hubungan ini. Tetapi kembali lagi mungkin kedua-duanya, bukan hanya satu orang, ini sama-sama nggak mau mengambil keputusan. Keputusannya apa? Gitu. Cuman di sini ada keinginan, kalau yang aku lihat, keinginan untuk komunikasi, untuk untuk mendiskusikan. Ya diharapkan hal itu bisa mencari jalan keluar gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya yang satunya udah dingin, udah cuek, udah bahkan nggak mau mungkin ngomong, udah sendiri-sendiri. Dicoba, tapi kalau yang aku lihat, mereka tuh kayak udah, buat sebagian dari kamu udah kayak susah nembusnya. Cuman di sini kalau aku lihat, buat sebagian dari kamu, ya kamu mungkin terus berusaha ya, terus berusaha jadi kayak, ya udah deh, apa tanggapannya, apanya gitu ya, ya udah deh, gua harus lebih dewasa. Mereka yang mungkin seperti anak-anak gitu ya, gua harus lebih dewasa dalam memahami mereka. Pertanyaan kembali lagi yang selalu aku tanya, kalau kamu dalam hubungan seperti ini, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya. Kuat sampai kapan? Cuma kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kamu, iya, ini sedang menanti satu kabar. Menanti satu kabar yang membuat kamu jadi tidak bisa kemana-mana gitu loh. Dan kamu lagi berusaha untuk menenangkan diri kamu. Iya sih, kalau aku lihat ya di sini, sebelum kamu mengambil satu keputusan, sebelum kamu mengambil satu tindakan, beri waktu ya, ngobrol yang banyak sama diri kamu. Tanyakan dan lihat, coba kamu jadi pihak ketiga gitu loh di dalam situasi dan
dan kondisi kamu gitu ya. Kamu seakan-akan menaruh itu sebagai cerita. Kalau kamu tidak bisa mengimajinasikan, coba tulis ceritanya dan coba tempatkan diri kamu sebagai pihak ketiga yang melihat situasi dan kondisi itu dan tanyakan. Itu salah satu cara untuk mengasah mengasah intuisi kita gitu ya. Eh, untuk bisa dengar apa apa sih yang kita harusnya lakukan, apa sih yang sebaiknya harus kita kerjakan, apa sih yang harus sebaiknya eh, kita jalanin tuh apa gitu ya. Kadang-kadang kita gimana sih caranya nyari nyari si kata hati ini bisa denger itu. Latihannya begitu. Kamu misalnya ada dalam satu situasi ya, kamu bisa tulis ataupun kamu bisa bayangkan ceritanya gitu ya, seperti apa ya kondisi kamu. Lalu kamu jadikan diri kamu sebagai pihak ketiga dan melihat situasi dan cerita tersebut dan tanyakan, apa yang gue akan lakukan dengan situasi seperti ini? Ataupun tanyakan, apa masukannya, suggestionnya, masukannya ataupun nasihatnya, opininya. Nah, itu bisa membuat kamu secara langsung tidak langsung berkomunikasi sama diri kamu dan tahu diri kamu tuh sebenarnya maunya apa. Dan kadang-kadang kita di saat kita nggak bisa mutusin, kita nggak bisa ngambil keputusan, itu tuh kita bingung, kita tuh maunya apa, kita maunya kemana, apa yang terbaik buat kita nggak tahu itu kan. Nah, kita berusaha untuk nanya ini tuh kadang-kadang banyak orang yang gue gimana caranya dengerin gue gimana. Nah, apalagi kalau misalnya ada ekspektasi, ada harapan dan pikiran-pikirannya yang berusaha bikin dia jadi nggak bisa mendengarkan hal tersebut karena kenceng, tabrakan gitu kan. Nah, untuk mendengarkan itu kita nggak boleh ada di situ. Maksudnya kita perannya kita tarik keluar gitu loh. Dan kita ngelihat, oke, ini situasinya seperti ini. Kalau gue melihat situasi ini dan jangan jangan bayangkan kamu ada di situ gitu ya. Jangan bayangkan kamu itu adalah kamu, tetapi itu adalah bayangkan itu adalah cerita orang lain. Which is itu adalah cerita kamu sendiri, tetapi pisahkan diri kamu dari situ dan kamu lihat ada cerita seperti ini. Menurut gue gimana ya? Dan kalau menurut gue si ini harusnya gimana ya? Si ini harusnya gimana ya? Ataupun misalnya pendapat gue dan lain sebagainya. Nah, itu kamu akan menemukan jalan gitu ya. Kamu akan mulai melihat sebenarnya kamunya tuh mau apa. Karena itu yang sebenarnya ingin disampaikan sama diri kamu ke kamu. Gitu. Ya, tapi itu harus tenang. Kitanya nggak boleh lagi overthinking dan lain sebagainya. Kita harus melihat itu dengan tenang. Kita harus melihat itu juga dengan pikiran dan perasaan yang terbuka, ya. Terbuka akan segala hal-hal, ya. Baik yang kita inginkan ataupun yang tidak kita inginkan, tetapi bisa jadi itu yang kita butuhkan. Begitu, ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk minggu ini. Terima kasih sudah mampir ke sini dan nongkrong di sini sama aku di Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Oh ya, buat teman-teman yang merayakan, selamat menyambut hari raya Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Semoga kalian diberikan kelancaran dan kesehatan baik-baik semuanya. Namaste.